وقل رب زدني علما. Berdakwah, mengajak untuk menetapi agama Allah, berdakwah untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan, berdakwah untuk menyempurnakan pelaksanaan syariat di lingkungan kita adalah salah satu ibadah, amal saleh yang paling mulia. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Tidaklah ada yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang berdakwah, mengajak agama Allah, wa amila salihan, dan dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan aku termasuk orang-orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Bila Allah menjadikanmu sebab hidayah seorang laki-laki, itu lebih baik bagimu daripada satu ekor unta yang merah. Maksudnya daripada engkau mensedekahkan satu ekor unta yang merah. Unta yang merah di zaman dulu adalah harta orang Arab yang paling berharga. Kita yang baru saja Allah selamatkan dari ajaran yang menyimpang, dari firqah yang menyimpang, kita sangat bersyukur atas hidayah ini. Kita sangat bersyukur atas pertolongan Allah ini, sehingga kita bisa terselamat dari akidah yang menyimpang. Kita bisa sadar dari penyimpangan akidah yang selama ini kita anut. Sebagai bentuk kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita, baik yang masih terbelenggu dalam akidah yang menyimpang, ataupun yang belum atau di luar, yang masih berada di luar firqah yang menyimpang ini. Maka kita merasa punya jawab untuk berdakwah, mengingatkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam firqah ini. Kita juga merasa bertanggung jawab untuk menguak, membongkar syubhat-syubhat yang menjadikan banyak orang terjerumus ke dalam firqah yang sesat ini.
Tujuan kita apa? Tujuan kita bukan untuk permusuhan. Tujuan kita bukan untuk menjatuhkan. Tujuan kita adalah agar saudara-saudara kita bisa sadar, bisa mengerti, dibukakan hatinya, sehingga mereka bisa meninggalkan firqah yang sesat ini. Begitu juga saudara-saudara kita yang lain yang di luar firqah ini, mereka juga bisa lebih waspada. Jangan sampai mereka terjerumus masuk ke dalam firqah ini. Maka urgensi untuk membicarakan kesesatan dalam firqah Jukam ini sangat tinggi urgensinya. Nah, akan tetapi sedian karena menguak syubhat, menjelaskan kesesatan, itu sangat berkaitan dengan membicarakan seseorang atau membicarakan suatu kelompok. Ini kita harus hati-hati. Jangan sampai kegiatan yang tujuan kita sebenarnya adalah untuk dakwah tidak lagi jadi dakwah. Kegiatan yang kita harapkan mendatangkan fadilah, mendatangkan keutamaan yang besar, nggak ada keutamaannya, atau bahkan hanya menimbulkan dosa. Juga jangan sampai usaha kita untuk dakwah, usaha kita untuk menyadarkan saudara kita jadi kontraproduktif. Karena apa? Cara-cara kita yang salah. Maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas kaidah-kaidah dalam menghukumi orang lain. Di dalam menghukumi orang lain. Kaidah-kaidah dalam menvonis orang lain. Kaidah-kaidah dalam melabeli orang lain. Sehingga nanti pembicaraan kita tentang Jukam khususnya ini tidak ngambrak, dalam pembicaraan yang tidak ada hubungannya dengan dakwah. Kaidah yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara tentang orang lain dalam masalah ini adalah ketika kita berbicara tentang Jukam. Kita kerucutkan masalahnya. Ya, ketika kita bicara tentang Jukam. Yang pertama harus kita perhatikan adalah berbicara tentang orang lain itu harus disertai
rasa takut yang besar kepada Allah. Harus disertai rasa takut yang besar pada Allah. Harus disertai rasa takut yang besar terhadap dosa. Terutama dosanya ghibah. Dosanya apa? Ghibah. Dosanya menggunjing. Kenapa? Karena kalau sampai yang kita bicarakan atau pembicaraan kita ini masuk dalam kategori menggunjing, ini dosanya besar. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Sebagian kalian jangan menggunjing, jangan menghibah pada yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Bukankah kalian tidak senang makan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai? Kita makan daging saudara kita yang masih segar saja, nggak mau. Apalagi dagingnya yang membusuk menjadi bangkai. Kita makan bangkainya hewan yang halal saja tidak mau. Apalagi ini bangkainya saudara kita. Nah, dosanya ghibah, jeleknya ghibah. Nah, seperti jeleknya orang makan bangkai saudaranya. Nah, maka ketika kita membicarakan cukam, ini harus hati-hati, jangan sampai pembicaraan kita ini masuk dalam kategori ghibah. Harus hati-hati. Nah, di sini kita perlu memahami apa arti ghibah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa yang dikatakan ghibah itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah Rasul yang lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu engkau membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang dia enggak suka. Sesuatu yang dia benci. Berarti membicarakan apa itu? Kekurangannya, membicarakan aibnya. Baik. Qila fa in kana afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah apabila saudaraku itu benar seperti yang saya katakan. Aib yang saya bicarakan itu memang aib dia. Kejelekan yang saya bicarakan itu memang dia betul-betul begitu. Apakah itu juga termasuk ghibah? Jelaskan kepada kami wahai Rasulullah. Qala in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu. Rasulullah menjawab, bila apa yang engkau bicarakan itu ada dalam dirinya,
Artinya yang engkau bicarakan itu benar, dia memang begitu, berarti engkau telah menghibahnya. Wa illam yakun faqad bahattahu. Bila yang engkau bicarakan tidak, ini definisi ghibah. Artinya setiap kejelekan saudara yang kita bicarakan itu adalah ghibah. Karena sudah barang tentu bisa dipastikan orang ketika tahu kejelekan yang dibicarakan, dia tidak akan senang. Ini kaidah umum dalam masalah ghibah. Membicarakan kejelekan saudara yang ada pada dirinya itu adalah ghibah. Baik.